Selamat pagi, Bu. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Bidadari di sini. Saya berjaga pada pagi hari ini. Oh iya, datang ke klinik saya apa ada keluhan atau bagaimana? Saya ingin konsultasi, Bu, terkait ternyata baru habis melahirkan. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saja tanda bahaya ibu yang ibu nifas? Ibu sebelumnya sudah tahu belum apa itu masa nifas? Belum. Beda. Jadi ibu, masa nifas adalah masa setelah ibu melahirkan. Ibu memasuki masa nifas itu kisaran selama 2 minggu atau kisaran 40 hari. Nah ibu, meskipun ibu merasa sehat dan ada beberapa tanda bahaya yang harus ibu waspadai agar tidak terjadi sesuatu yang tidak bisa kita kendaki. Nah, ibu di sini kan menanyakan tanda bahaya ibu nifas itu apa saja. Ibu di sini kan ibu kan menanyakan tanda bahaya ibu nifas, dan di sini saya ada gambar tanda bahaya ibu nifas. Yang pertama itu ada perdarahan pada jalan lahir. Untuk perdarahan hebat, darah keluar banyak, ibu biasanya bisa ganti pembalut itu, contohnya 1 jam itu ganti pembalut, 1 jam kemudian ganti pembalut. Nah ini dinamakan dengan perdarahan lewat jalan lahir. Kemudian yang kedua ini ada keluar darah berbau dari jalan lahir ibu. Kemudian yang ketiga di sini ada demam lebih dari 2 hari. Biasanya kalau demam lebih 2 hari ini biasanya suhunya lebih dari 38 derajat ibu. Kemudian di sini ada bengkak di tangan atau kaki, mungkin disertai dengan rasa sakit kepala dan kejang-kejang. Biasanya kaki itu bisa terasa seperti panas, nyeri. Terus bisa juga bengkak secara tiba-tiba. Kemudian di sini payudara bengkak ibu disertai rasa sakit. Untuk payudara bengkak ini biasanya payudaranya merah dan terasa nyeri. Terus ada seperti bekas garukan, panas rasanya itu. Terus di sini ada mengalami gangguan jiwa. Ibu biasanya untuk gangguan jiwa ini biasanya ibu sering merasa sedih, terus juga tidak mau mengurus bayi dan ingin menyakiti diri sendiri atau bayi. Nah di sini ibu sekarang ada nggak keluhan dan tanda-tanda bahaya ini ibu mengalami tidak? Saya sih cuma kayak badannya agak lemas, Bu. Ibu betul, kalau lemas itu sedikit masih wajar. Tapi kalau ibu merasa sakit kepala dan sakit kepala yang hebat sampai pandangan ibu kabur dan mengganggu aktivitas ibu juga, nah itu bisa sebagai tanda ibu tinggi setelah melahirkan ibu. Oh iya, Ibu. Di sini saya juga ingin bertanya, Ibu. Kalau darahnya atau keluarnya lebih dari 1 minggu itu gimana ya, Ibu? Nah, Ibu itu pertanyaan bagus Ibu. Kalau darah nifas biasanya berakur langsung Ibu berkurangnya. Terus untuk perubahan warnanya juga yang merah muda sampai kekuningan, nah, itu adalah hal normal Ibu pada setelah melahirkan pada saat masuk nifas. Tapi kalau Ibu tiba-tiba keluar darahnya sangat banyak sampai saya tadi bahwa di sini untuk pendarahan wajah lahirnya itu biasanya Ibu memberikan pembalut dalam 1 jam. Ganti 1 jam ganti, nah itu tidak normal lagi Ibu. Dan itu masuk ke tanda bahaya ibu nifas. Nah seperti yang sudah kita lihat Ibu di sini, pendarahan wajah lahir yang sudah saya katakan dalam 1 jam keluar 1 jam ganti pembalut, 1 jam ganti pembalut, nah itu bisa termasuk ke tanda bahaya ibu nifas. Nah Ibu, apabila Ibu mengalami tanda bahaya ibu nifas ini, nah Ibu langsung harus segera datang ke fasilitas terdekat atau rumah sakit Ibu. Makasih sarannya, Ibu. Saya juga kayak agak kurang nafsu makan, Ibu. Apakah itu termasuk tanda bahayanya, Ibu? Nah kalau untuk nafsu makan itu bisa juga Bu termasuk ke tanda bahaya ibu nifas, karena kan kesehatan jiwa itu sangat penting. Nah jika ibu merasa kewalahan, terus sedih terus menerus atau merasa sulit menyayangi bayi, nah tolong Ibu segera cerita ke suami Ibu atau ke orang sekitar Ibu.
membantu ibu. Nah, di sini apakah ibu sudah paham apa saja tanda bahaya ibu nifas? Terima kasih Ibu. Saya sekarang sudah lebih paham Ibu terkait tanda-tandanya. Ibu, di sini kan saya sudah ngasih tahu ibu apa saja tanda bahaya ibu nifas. Nah, di sini ibu ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Bu. Boleh. Bidan, bagaimana cara membedakan pendarahan yang normal dan pendarahan yang berbahaya? Jadi ibu mau tahu ya pendarahan normal dan pendarahan berbahaya itu seperti apa? Jadi ibu untuk pendarahan normal ini biasanya bertahap, awalnya merah, lalu jadi coklatan untuk terus kekuningan. Nah, jumlahnya juga semakin hari itu semakin sedikit, semakin berkurang, tidak sampai membuat kembali ibu penuh dalam waktu yang cepat, dan juga tidak disertai dengan rasa pusing dan sakit kepala yang hebat. Untuk pendarahan berbahaya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa keluar pendarahan ke dalam lahir bisa menghentikan kembali dalam 1 jam itu nanti terus menerus 1 jam lagi 1 jam lagi. Nah, warnanya tetap merah, terus keluar gumpalan darah yang sangat besar, dan juga disertai dengan rasa sakit kepala hebat dan juga lemas dan hampir pingsan. Itu untuk tanda bahaya normal dan tanda bahaya itu untuk pendarahan normal dan pendarahan berbahayanya. Di sini apakah ibu sudah paham dengan tanda bahaya ibu nifas? Baik Ibu, setelah Ibu jelaskan, saya sudah merasa paham Ibu tanda-tanda bahaya Ibu nifas. Boleh Bu, saya meminta ibu untuk mengulang kembali tanda bahaya ibu nifas. Bisa Bu. Pendarahan lewat jalan lahir, misalnya pendarahan ini itu keluarnya secara kayak banyak, terus ganti pembolongnya itu lebih dari 1 kali atau lebih dari 2 kali. Keluar cairan berbau dari jalan lahir, kalau demam lebih dari 2 hari dan bengkak di tangan atau kaki, mungkin dengan agak sakit kepala dan kejang-kejang. Payudara bengkak, kemerahan disertai rasa sakit. Terus saya mengalami gangguan jiwa seperti saya tuh baby blues. Dan juga ibu juga merasakan sedih, Sedih Bu. Di sini jadi ibu sudah mengerti ya tanda-tanda bahaya ibu nifas. Jadi ibu, kesimpulannya di sini, apabila ibu mengalami pendarahan hebat, ibu harus segera ke fasilitas terdekat ibu yang dekat dari rumah ibu, baik rumah sakit, puskesmas. Apabila ibu sering merasa pusing dan bengkak, ibu harus segera cek tekanan darah ibu. Dan juga apabila ibu demam lebih dari 2 hari dan bau masuk berwarna infeksi, nah ibu butuh antibiotik ke dokter. Nah, selain itu juga apabila ibu memendam kesedihan, nah ibu harus konsultasi dengan suami ibu, boleh ke suami ibu, orang terdekat ibu, dan boleh ke kami juga ibu. Nah, ibu kan di sini kan dalam masa nifas, nah ibu harus merawat bayi ibu, dan ibu tidak boleh mengabaikan rasa sakitnya ibu sendiri. Dan juga suami ibu harus menjadi pengatur pertama ibu jika melihat ibu tampak sangat pucat, demam, dan sangat murung. Ibu jangan menunggu hari besok, ya. Ibu harus segera langsung datang ke fasilitas terdekat ibu. Dan juga segera bawa baik tugas kesehatannya, rumah ibu juga nggak apa-apa, karena keselamatan ibu adalah prioritas utama. Baik ibu, terima kasih ya Bu karena sudah datang ke klinik saya. Terima kasih. Ya, sama-sama.